Halo, nama saya Jeremy Natanael Wijaya, mahasiswa BINUS Malang, Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang peran desain grafis dalam pengembangan merek. Revolusi Industri 4.0 atau sering disebut dengan Internet of Things, di mana banyak hal, banyak barang yang sekarang digunakan oleh manusia terhubung dengan internet. Tentunya hal ini mempermudah yang namanya komunikasi, tidak hanya komunikasi verbal, tapi juga komunikasi melalui visual. Karena ketika berhubungan dengan internet kita dapat membagikan karya-karya dan informasi secara cepat. Kemudian, komunikasi visual banyak sekali sudah kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, media sosial. Sudah banyak sekali orang yang menggunakan media sosial pada era ini. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan banyak media sosial yang lain. Kemudian iklan, kita sudah bisa banyak temui iklan berupa iklan secara fisik dan juga secara di dalam internet. Banyak sekali, juga ada website, poster, serta merek. Kemudian desain grafis. Desain grafis bertujuan untuk menyampaikan informasi melalui media visual sehingga menarik dan mudah untuk dipahami. Desain grafis menyampaikan informasi dalam bentuk visual baik secara elektronik maupun media cetak. Penerapan desain grafis banyak sekali sudah dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari iklan di YouTube atau iklan berupa poster dan spanduk. Kemudian menurut Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, desain grafis punya peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha. Kemudian potensi ini masih harus ditingkatkan seperti kesadaran tentang pentingnya desain. Sayang sekali kesadaran masyarakat masih rendah tentang pentingnya desain terhadap pengembangan merek. Padahal desain dapat menjadi suatu nilai yang positif. Desain grafis berperan penting dalam pengembangan merek. Ketika berbicara tentang komunikasi, menurut KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman informasi yang dapat dipahami kedua belah pihak. Desain grafis berperan dalam mengkomunikasikan informasi secara efektif melalui media visual. Proses pengiriman informasi yang hanya dipahami satu belah pihak saja disebut tidak efektif. Pengembangan merek adalah proses dan tindakan yang dilakukan untuk membangun citra yang baik melalui komunikasi. Yang disebutkan dengan citra adalah pandangan masyarakat terhadap sebuah merek. Sehingga bukan hanya logo saja yang dapat dikembangkan, tetapi semua aspeknya. Pengembangan merek dilakukan dengan tujuan untuk membangun identitas, sehingga membangun citra yang baik di dalam masyarakat. Supaya sebuah merek terlihat memiliki dedikasi, pelayanan terpercaya, dan unik dibandingkan merek-merek yang lain. Desain grafis sebagai sarana, dengan banyaknya hal yang harus disampaikan, mulai dari logo, visi, misi, dan lain sebagainya, desain grafis mempelajari elemen-elemen desain yang dapat disusun sedemikian rupa sehingga unik namun tetap dapat menginformasikan apa yang penting terhadap di dalam sebuah merek. Desain grafis dibuat menjadi menarik dan unik. Ketika berbicara tentang karya visual atau hasil dari desain grafis, proses yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah karya visual bukanlah proses yang mudah, melainkan melalui proses penelitian sehingga karya visual relevan dengan merek yang akan diinformasikan kepada khalayak ramai. Setiap elemen desain dalam suatu memiliki arti sendiri. Pemilihan desain harus diperhatikan dengan seksama karena dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sebuah merek. Elemen dasar desain terdiri dari warna, bentuk, ruang, tekstur, dan teks. Warna. Setiap warna memiliki arti yang berbeda-beda sesuai budaya dan konteks. Bentuk. Penggabungan bentuk yang unik dapat menciptakan gaya khas pada suatu merek. Teks. Teks merupakan hal yang krusial dalam elemen desain karena menyampaikan potongan-potongan informasi yang paling jelas, sehingga penggunaan font harus diperhatikan supaya tetap dapat terbaca namun tetap mempertimbangkan aspek estetik dari teks tersebut. Ruang.
Ruang yang dimaksud ialah jarak bebas antar elemen satu dengan lainnya. Penggunaan ruang yang baik menghasilkan karya yang rapi dan mudah untuk dipahami. Penggunaan ruang yang baik atau disebut dengan white space memudahkan agar pembaca membaca elemen-elemen desain dengan baik. Tekstur sering digunakan untuk menambah variasi dalam latar belakang sebuah desain, sehingga penggunaan tekstur juga penting untuk memberikan kesan tersendiri dalam suatu desain. Sebagai contoh, penggunaan tekstur dinding akan membuat efek dingin. Kesimpulan, desain grafis berperan penting dalam pengembangan merek. Tanpa desain grafis, maka sebuah merek tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa dikenal masyarakat secara lebih. Pengembangan merek menyampaikan informasi yang baik pada masyarakat melalui media visual. Informasi yang disampaikan akan berubah menjadi persepsi masyarakat terhadap merek yang baik. Informasi dan pesan yang diterima membangun citra dan kepercayaan terhadap suatu merek. Ilmu desain grafis membantu proses komunikasi dengan karya visual yang unik, sehingga desain grafis sangatlah penting. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga materi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.